Saya bercita-cita bikin sepeda listrik. Ya. Tapi masalahnya Sepeda dana uang listrik. nggak cukup. Ya uang nggak cukup. Ada cantiknya. Ibu guru, Bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, selamat datang di ruang berbagi kisah inspiratif yang mengangkat harapan dan masa depan generasi bangsa. Jangan lupa dukung dengan like, share, dan subscribe agar cerita seperti ini bisa menjangkau lebih banyak hati, bahkan sampai ke para pengambil kebijakan di negeri ini. Kisah Dava Ardian Pratama, bocah 9 tahun dari Dava Desa Growok, Ardian. Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mulai menemukan Jawa titik terang. Timur. Setelah viral berpekan-pekan karena kecerdasannya di bidang sains dan teknologi, kini perhatian mulai datang dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, turun langsung melihat kemampuan Dava di sekolahnya, SD Negeri 1 Dander. Yang punya cucu namanya juga sama. Cucu saya namanya Mas Diva, Mas. Ini Mas Dava. Kalau cucu saya namanya Mas Diva. Enggak apa-apa. Dalam kunjungannya, ia menyampaikan Dava, bahwa Mas. Dava akan difasilitasi untuk mengembangkan potensinya, termasuk rencana eksperimen membuat sepeda listrik yang nantinya akan dipamerkan di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini menjadi harapan baru, karena selama ini, di balik kecerdasan luar biasanya, Dava justru berhadapan dengan keterbatasan yang sangat nyata. Ia telah membuat berbagai rangkaian elektronik, memahami konsep fisika seperti arus listrik, energi, hingga prinsip dasar elektromagnetik yang menjadi fondasi dalam pembuatan motor listrik. Namun semua itu dilakukan dengan alat seadanya. Dalam ilmu teknik, membuat kendaraan listrik bukan hal sederhana. Dibutuhkan pemahaman tentang konversi energi listrik menjadi energi mekanik melalui motor, penggunaan baterai sebagai sumber daya, serta pengendalian arus agar efisien dan aman. Dan semua itu dipahami oleh seorang anak kelas 3 SD. Namun disinilah Baru letak 9 ya? kenyataannya. Potensi besar itu belum sepenuhnya ditopang oleh fasilitas yang memadai. Ayah Dava, Andik Sujianto, seorang pekerja reparasi jok mobil, selama ini hanya mampu mendukung sebatas kemampuan ekonomi keluarga. Oh, ini rumahnya. Oh, bapaknya berarti yang jok mobil. Saya jok mobil. Assalamualaikum. Anak jenius. Ini Halo. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Jumpen. Itu saya Pokoknya nggak bisa. saya. Ia bangga, namun juga bingung, pendidikan seperti apa yang layak untuk anaknya. Dalam dunia pendidikan modern, anak seperti Dava sebenarnya masuk kategori gifted child, yang membutuhkan pendekatan khusus, kurikulum berbeda, mentor yang tepat, serta lingkungan yang merangsang eksplorasi. Tanpa itu, potensi luar biasa bisa stagnan, bahkan hilang perlahan. Ini Mbak Ano ini baru saya. Oh, enggak, mau perbaiki. Oh, diper- Kakinya itu dulu itu kakinya bautnya patah 3 ini. Ini. Dulu kok seneng gini piye cara ceritanya? Maksudnya tuh, bahasa Jawa. untuk video kan juga sama. Saat dia diberhentikan, dia bakal berhenti sebentar. Dulu lucu banget tuh Dava. Oh, itu adalah fitur pengamanan. Kok bisa? Jadi kalau ada halangan, maka sepuluh akan terbatas. Ngomong apa ya? Wah, keren dan luar biasa. Saya bercita-cita bikin sepeda listrik, Bu. Nanti beli bahannya ya. Ya. Tapi masalahnya dana uang nggak cukup. Oh. Insya Allah pasti dibantu sama sama Bupati ini pastinya, Ibu Azizah ya. Gila. Kalau gitu nanti oleh Pak Bupati dikasih uang, saya yang nyerahkan ya. Mau bahan. Oh, wakil Pak Bupati. Beli bahan, nggak ada lagi. Listrik. Ya, ini nanti Kalau sudah jadi mau ditunjukkan Pak Bupati. Langkah asesmen yang akan dilakukan pemerintah daerah melalui tes psikologi dan pengukuran kemampuan intelektual adalah langkah awal yang tepat. Karena dari sanalah akan diketahui metode pendidikan terbaik, apakah melalui percepatan belajar, pembinaan khusus, atau bahkan kolaborasi dengan institusi sains dan teknologi. Namun, publik merasa ini belum cukup. Warganet terus bersuara. Mereka tidak hanya kagum, tapi juga khawatir. Sejarah telah mengajarkan bahwa talenta besar bangsa seringkali terlambat dikenali. Sosok Bacharuddin Jusuf Habibie adalah bukti nyata, seorang jenius yang justru berkembang pesat di luar negeri sebelum akhirnya kembali membangun Indonesia.
Kini, banyak yang melihat Dava sebagai percikan kecil dari kisah besar itu. Bahkan ada yang menyebut, jangan sampai Dava menjadi cerita yang sama. Jangan sampai ketika ia telah menciptakan sesuatu yang menggemparkan dunia, barulah negara hadir dan mengakuinya. Padahal hari ini, ia masih seorang anak kecil yang sedang berjuang dengan mimpinya di tengah keterbatasan. Dukungan masyarakat pun terus mengalir. Banyak yang merinding melihat kemampuannya. Bahkan seorang teknisi berpengalaman puluhan tahun mengaku takjub. Karena apa yang dijelaskan Dava bukan sekadar benar, tetapi juga presisi dan sistematis. Ini pasti ya orang yang bekerja di bidang elektro selama 35 tahun juga takjub dengan merinding pada penjelasan Dava, katanya pada umurnya baru 10 tahun loh. Ini udah pengalaman kerja udah lama tapi masih juga tidak menerima kayak kalau Dava itu penjelasannya mantap banget ya, pemahamannya tentang teknologi itu, bagaimana fungsinya atau sebagainya itu dijelaskan dengan sangat pintar orangnya. Masya Allah. Ini satu anugerah yang luar biasa dari Allah SWT. Sebagian melihatnya sebagai hasil belajar mandiri, sebagian lagi menyebutnya sebagai anugerah dari Tuhan. Namun apapun itu, satu hal yang tidak bisa dibantah, Dava adalah aset bangsa. Kini bola ada di tangan kita semua, masyarakat, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Agar kisah ini tidak berhenti sebagai viral sesaat, tetapi menjadi awal dari perjalanan besar seorang anak bangsa menuju masa depan yang lebih tinggi. Ini harus diberi ruang yang betul, diberi support yang betul untuk memastikan talent adik Dava ini terus dapat digilap lagi supaya menjadi aset besar untuk Indonesia suatu hari nanti, insya-Allah. Sebab nak faham teknologi itu pun, nak memastikan fungsi bateri Mari dan kita bantu sebagainya suarakan. Mari kita jaga kita harapan sukar. ini. Karena bisa jadi, di tangan kecil Dava hari ini, tersimpan masa depan besar Indonesia esok hari. Ya. Tadi kamu bilang apa? Kromosom itu di bagian ujungnya itu ada pelindungnya. Dan pelindungnya itu seiring kita bertambah usia, itu akan semakin pendek. Dan kalau itu sudah terlalu pendek, maka saya akan berhenti berkembang biak dan mati. Berhenti bergada dan mati. Oh gitu, kromosom itu berarti apa sih? DNA. DNA yang dirangkai berbentuk silang. Oh iya. DNA Apa yang memang terjadi ketika air itu didinginkan sampai di sekitar 4 derajat Celcius? Coba. Molekul atomnya akan menjadi jauh lebih teratur. Jadi misal ini bentuknya gini ya aslinya, tapi berubah menjadi heksagonal yang lebih besar dari gus atomnya. Baik, berarti Wow. dia gambarnya seperti apa coba? Kalau dibekukan itu seperti gimana? Seperti kalau kita bekukan air mineral gelas itu kan pasti mengembang nanti. Jadi kembung kan bagian belakangnya. Oh iya betul. Sekarang Nah, tanya. kalau kita bekukan air soda, maka botol tersebut akan menjadi bertekanan tinggi. Jadi kalau kita bekuin air soda di wadah yang terbuka tanpa tutup, terus kita hancurkan itu es, pas meleleh dia bakal pak meledak-meledak. Baik, pertanyaan ayah. Apakah sifat mengembang itu dimiliki oleh cairan lain seperti bensin, solar atau apapun itu? Enggak, itu hanya dimiliki oleh air. Leidenfrost dan Leidenfrost itu misal ini wajan ya, Ya. wajan yang super duper panas suhu sekitar 200 derajat Celcius. Ini air tetes, dia melayang-melayang karena langsung terbentuk lapisan uap super tipis di bagian bawahnya. Itu kejadian fenomena apa namanya? Leidenfrost, sama juga itu terjadi Oh, kalau nitrogen Leidenfrost. cair jatuh ke Masya lantai. Allah. Oh, nitrogen cair kalau jatuh ke lantai seperti itu. Terus kamu tahu nggak bahan bakar roket atau jet itu dari apa namanya? Hidrogen, dan kalau hidrogen didinginkan sampai 2,7 Hydrogen. Kelvin atau 200 atau minus 270 derajat Celcius, maka dia akan langsung menghasilkan superfluid. Dia itu menjadi kekentalannya itu 0.
nggak punya kekentalan. Kayak misal ada banyak atom menjadi cuma satu atom sifatnya. Daripada banyak atom, tapi sifatnya bukan banyak atom, tapi jadi satu semua. Mereka semua itu sifatnya sama kayak satu atom, tapi lebih besar. Dan di kasus ini hasilnya adalah menjadi kekentalan 0, dan itu bahkan menembus gelas kaca pun bisa nembus. Itu bisa, gelas kaca walaupun tanpa lubang bisa tembus kalau cairan apa tadi namanya? Hydrogen. Fluid. Superfluid ya. Baik. Ini mengalami satu penyebab dan tidak sesuai dengan soketnya, maka ditekan satu dan akan kembali. Ini tanya apa ini nanti? Insinyur. Nah, itu tadi kita dapat saksikan bagaimana viralnya kisah adik Dafa ini yang merupakan anak jenius, baru berusia 9-10 tahun gitu, tapi SD 3 kelas ya. Pengetahuannya itu Masya Allah luar biasa banget, anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak seusia ini, semuda ini bisa menerangkan kepada kita tentang konsep dan juga konsep dan pemahamannya tentang sesuatu perkara. Kita tengok tadi penghuraiannya tentang DNA, biology, tentang kimia, tentang tindak balas hidrogen dan sebagainya, fizik juga untuk penakulan dan sebagainya. Luar biasa banget pengetahuan anak ini. Dan kalau kita tahu itu, kalau kita belajar itu, kalau biasanya udah masuk ke mungkin udah belajar di universitas atau apa aja, karena itu konsepnya itu bukan konsep yang mudah untuk anak kelas SD gitu kan. Untuk belajar biologi mungkin hanya di kelas menengah gitu kan. Belajar penerangan tentang fizik dan juga kimia tadi luar biasa banget, padahal dia itu baru anak umur 9-10 tahun udah bisa menerangkan sedetail itu. Untuk sangat-sangat teruja. Dan kita lihat bagaimana tindakan bupati yang memberikan galakan, berikan mungkin pembiayaan ya untuk bikin siap lah sepeda listrik yang sedang diusahakan oleh adik Dafa tergendala karena faktor keuangan dan sebagainya. Ini udah dibantu, katanya udah siap, nanti jangan lupa untuk ditunjuk pada Pak Bupati. Itu support yang harus kita hargai daripada pemerintah. Jangan sia-siakan bakat anak yang sebagus ini, sejenius ini. Harus dikelola dengan fasilitas, diberikan keadaan yang lebih baik untuk memberikan dia ruang untuk terus berkembang dan tidak stagnan, dan tidak hanya bakat itu terhenti disebabkan kekurangan fasilitas, kekurangan bantuan keuangan dan sebagainya, untuk membolehkan dia bisa berkembang lebih maju lagi sesuai dengan apa yang sangat diminatinya sekarang. Kita lihat pembinaan sepeda listrik luar biasa, dan harus dioptimumkan biar anak ini potensinya tuh luar biasa, bisa menjadi anak emas ataupun menjadi sesuatu yang bakal mengubah masa depan Indonesia secara keseluruhannya dalam bidang teknologi. Dan harus kita support, harus kita dukung, harus dijaga baik anak ini supaya tidak disia-siakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak bocah 9 tahun 10 tahun gitu kan. Ya Allah, yang lainnya masih pada sibuk masih main Mobile Legends sebagainya, dia udah paham konsepnya fizik, kimia, biologi dan sebagainya. Tuh salut banget, pasti anugerah yang luar biasa. Pastinya ibu bapanya turut merasa bangga, dan kita mengharapkan agar ibu bapanya juga dan masyarakat, pemimpin memberikan dukungan dan galakan luar biasa buat adik Dafa ini. Oke, kalau menurut teman-teman kayak gimana setelah kita nonton betapa viralnya adik Dafa ini, sejenius ini, Masya Allah, luar biasa banget. Oke, titik komen di bawah supaya juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman di channel ini. Oke, ketemu lagi dalam video insyaallah. Assalamualaikum semuanya, jaga diri, dadah.